Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadiyatul ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar was shadaqah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun yang sama-sama sangat kita hormati dan sangat kita muliakan, para asatidzah, para guru, para alimin ulama, para sepuh, para orang tua, wabil khusus hadir guru-guru kita malam ini, Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Khair, Al-Mukarram Ustaz Namid, Al-Mukarram Ustaz Dr. Ari, Al-Mukarram Ustaz Wahyu Karmuzi, dan para asatidzah yang lain yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan insyaallah doa kita selalu sehat walafiat, panjang umur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait, sahibul musibah, khusus keluarga almarhumah Ibu Nenih binti Bapak Haji Abdul Latif, Pak RW, Pak RT, Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinnya lah malam ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa duduk bersama di sini, berkumpul dalam rangka memenuhi undangan Sahibul Bait, guna mendoakan dan juga takziah di malam ke-40 hari almarhumah Ibu Neni binti Bapak Haji Abdul Latif. Kita doakan lewat wasilah doa-doa kita, bacaan-bacaan Quran kita, zikir kita, juga sedekah nih yang ada di depan kita. Masya Allah. Saya baru lihat khususan ya. Ustaz Wahyu di kampung kita ada nggak? Masya Allah, belum ada. Saya kagum sekali, subhanallah. Mudah-mudahan lewat sedekah, lewat bacaan kita semua, doa-doa kita, mudah-mudahan khususnya almarhumah dan semua ahli kubur kita senantiasa diberikan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nih ya, almarhumah malam ke-40 ini insyaallah bahagia. Insyaallah gembira. Insyaallah tersenyum bahagia. Mengapa? Karena banyak sekali yang hadir yang mendoakan. Banyak sekali yang hadir yang membacain Quran, zikir, sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Bahkan juga ini, sekali lagi saya ulangi di depan kita, begitu luar biasa, begitu banyaknya sedekah, pahala sedekah yang dihadiahkan untuk almarhumah. Ya, mudah-mudahan sampai ini semua pahalanya kepada almarhumah. Sebab kalau sudah sedekah, saya yakin doa dan istighfar juga bacaan Quran itu sudah pasti pahalanya akan sampai ke almarhumah. Ini kata Nabi, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian sendiri. Mengapa? Karena sedekah mendatangkan pahala berlipat. Sedekah menyembuhkan penyakit. Lewat sedekah nolak bala. Bahkan dalam satu riwayat, lewat sedekah tertolak 70 pintu bala. Lewat sedekah hilang panasnya siksa kubur. Lewat sedekah padang mahsyar menjadi adem. Lewat sedekah akan menjadi payung di padang mahsyar. Lewat sedekah
akan hilang murkanya Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa sedekah bukan pula untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini contohnya nih. Walau bisurbati ma'in, walaupun dengan hanya seteguk air. Lah kalau ini bukan seteguk air doang itu mah. Ada apa nih di absen? Dodol, kuli, ketan, masya Allah. 7 rupa ada kembang juga Pak. Subhanallah. Ya, walau bisurbati ma'in. Udah kalau nggak mampu duit, nggak mampu apa-apa. Walau bisurbati ma'in. Dengan seteguk air sedekah. Bukan terus. Kalau nggak mampu juga, fa'ilam takdiru fabi ayatin min kitabillah. Udah nggak ada air, kalian sedekahnya hadiahkan pahala kata Nabi dengan apa? Bacakan Al-Quran, walaupun 1 ayat. Nggak mampu juga, fa'ilam ta'lamu syai'an minal Quran fad'u lahum bil maghfirah wa rahmah fa innallaha wa'adakumullahu al-istijabah. Sedekahlah dengan apa? Kalau nggak mampu baca Quran, nggak ngerti baca Quran, maka doakanlah mereka, doakan yang telah meninggal dunia dengan mohon kepada Allah, minta ampunan dan rahmat untuk orang-orang meninggal dunia. Insya Allah, Allah berjanjikan adalah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi. Nah, karena itulah kemudian yang namanya sedekah ini saya pasti pahalanya yakin sampai. Kenapa Imam Al-Qurtubi mengutip, dia berkata dalam kitabnya Ajma'al Ulama ala wusuli sawabil qiraah ala sawabi qiraati shadaqah lil amwat. Fakadzalikal qaul fil qiraatil Qur'an wa du'a wal istighfar iz kullun shadaqatun bidalili qauli sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Kata Imam Al-Qurtubi, semua ulama sepakat. Semua ulama udah sama persepsinya. Sama tentang apa? Bahwa pahala sedekah buat orang yang meninggal dunia itu pasti sampai. Udah yakin banyak hadis-hadis sahihnya. Ini kalau waktunya panjang kita buka hadis-hadisnya. Bagaimana salah satunya dulu ada orang yang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ummi uqtidat nafsuha wa azunnuha law takallamat tasaddaqat. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal, tapi belum sempat ngapa-ngapain, belum sempat ngomong, belum sempat bicara, nih keburu meninggal. Hartanya banyak, dan saya juga kuat ya Rasulullah kalau sempat bicara, tasaddaqat, dia akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Bagaimana kalau saya sekarang bersedekah untuk ibu saya meninggal dunia, apa pahalanya sampai? Rasulullah menjawab, qala na'am, sampai. Makanya Imam Qurtubi berkata demikian. Doa pahala istighfar, karena semuanya kata Rasul itu izkullun shadaqatun, semuanya sedekah. Dasarnya dari mana? Bidali qauli sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Coba aja tanya, baca Quran baik enggak? Zikir baik enggak? Salawat baik enggak? Kalau sudah baik berarti sudah masuk hadis Rasulullah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang baik, setiap yang ma'ruf itu kategori sedekah. Makanya dari tadi dari awal sampai terakhir nanti makan-makan mungkin semua udah sedekah semuanya. Ya. Insya Allah kita yakin pahalanya sampai kepada almarhumah Ibu Neni binti Bapak Haji Abdul Latif. Amin ya Rabbal. Bapak jamaah sekalian, itu baru pembukaan itu. Ya, apa-apa ya. Baik, sebelum saya meneruskan tausiah selanjutnya, saya mulai dengan meriwayatkan sebuah kisah. Ini dulu salah seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari saat mendekati detik-detik kematiannya, udah mendekati sakaratul maut, sambil ditungguin tuh sama keluarganya, sama anak-anaknya. Tiba-tiba dia berkata, anak-anakku sini. Mendekati sakaratul maut, dia panggil anaknya, sini semua kumpul. Kalian ingat nggak tentang seseorang dengan sepotong roti? Tuh kata beliau. Anaknya bingung, maju makin dekat nih, jangan-jangan apa yang ada sebuah kisah yang mau diketengahkan. Akhirnya apa? Kata Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah SAW, kalian mesti ingat seorang dengan sepotong roti. Bahwa dulu, beliau melanjutkan, itu ada seorang ahli ibadah.
Ada seorang yang beramal soleh begitu. Tiap hari waktunya habis dengan amal ibadah. Semua kehidupannya, semua perjalanan hidupnya sehari-hari diisi dengan amal ibadah. Amal soleh semuanya. Dan itu berlangsung selama 70 tahun. Bayangin Pak, orang 70 tahun selalu amal ibadah. Tapi suatu saat ini setan goda. Dia kena godaan setan. Lewat wanita, lewat perempuan. Ini biasa emang ya. Godaan ke situ salah satunya tuh. Berat. Itu ahli ibadah 70 tahun ibadah. Orang soleh nih. Digoda lewat wanita. Digoda oleh setan. Akhirnya apa? Kegoda. Mohon maaf, 7 hari 7 malam. Itu dia berbuat dosa, berbuat maksiat dengan wanita tersebut. Itu laki tadi yang soleh tadi, itu bergaul bersama dengan perempuan tadi. Di hari ke-7 ternyata Allah masih kasihan, Allah masih kasih rahmat, Allah masih sayang kepada ahli ibadah ini. Itu tiba-tiba datang hidayah, datang kesadaran. Dia menyesal atas semua perbuatan yang dilakukannya. Akhirnya dia kabur, dia tinggal itu wanita. Terus dia kabur jalan. Sambil dia berjalan, sambil dia meninggalkan wanita tersebut, meninggalkan kampungnya, tak henti-hentinya dia berzikir kepada Allah, tak henti-hentinya dia beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus begitu. Hingga suatu saat perjalanannya jauh, lelah, lapar, haus. Hingga sampailah dia di suatu tempat, kemudian dia beristirahat. Ada semacam pemondokan, ada semacam rumah beristirahat di situ, dan ternyata rumah itu, pondok itu biasa dihuni oleh 12 orang pengemis. Dan kebetulan juga di sekitar itu ada orang kaya, ada orang yang dermawan yang setiap malam selalu ngasih 12 pengemis itu roti atau makanan. Nah malam itu seperti biasa yang dermawan itu bawa 12 roti. Dia kasihkan itu semuanya, termasuk ahli ibadah yang tadi maksiat, kemudian dia bertobat. Kebetulan ada di situ karena lelah, karena letih, karena haus istirahat di situ. Itu kebagian rotinya salah satu. 12 orang tambah dia jadi berapa? 13 orang kan? Rotinya berapa? 12. Berarti ada yang kurang satu. Kebetulan yang biasa dapat tidak dapat. Dia lapar sekali. Akhirnya apa? Ahli ibadah walaupun dia letih, dia lapar, dia haus, karena memang di sebelahnya di atas dia, dan kebetulan sebelahnya juga pengemis memang biasa lapar, haus, dia berikan roti itu dengan tulus. Dia berikan dengan ikhlas. Nah, ternyata kemudian dia tidur dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, dalam keadaan begitu kelaparan. Kedinginan tidur semalam, akhirnya apa? Di pagi hari ditemukan ahli ibadah tadi meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, malaikat Allah memerintahkan ke malaikat catat amal ibadahnya, timbang amal ibadahnya. Ternyata Pak, singkat cerita, ditimbang amal ibadahnya, ahli ibadah tersebut itu 70 tahun beribadah, 70 tahun amal soleh yang biasa dilakukan, ditimbang kalah. Bahkan sebanding kalah oleh perbuatan dosa, perbuatan maksiat selama 7 hari 7 malam dengan wanita tadi. Tapi kemudian malaikat masih menemukan ketulusannya memberikan roti yang tadi untuk pengemis yang ada di rumah tersebut. Ternyata Pak, ditimbang oleh malaikat pahala memberikan roti tadi, ketulusan tadi, akhirnya apa? Membuat menyelamatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalah dengan sepotong roti, kalah dengan sedekah sepotong roti. Nah, Bapak jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini tentu banyak pelajarannya, banyak teladannya, banyak hikmahnya yang bisa kita ambil. Satu di antaranya bahwa kisah ini menggambarkan kepada kita, jangan sekali-kali kita melakukan amal-amal perbuatan dosa, wabil khusus dosa besar. Mohon maaf saya sebutkan zina, mabuk, durhaka kepada orang tua, ninggalin sholat, minuman, koma, apalagi dan sebagainya. Mengapa ini kita jangan saya lakukan? Karena bisa saja ini perbuatan dosa seperti ini akan menggugurkan, mengikiskan seluruh amal ibadah kita.
Seperti tadi, 70 tahun habis, 70 tahun kalah, 70 tahun kikis oleh 7 hari 7 malam perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Makanya selagi hidup, apalagi ini kita alhamdulillah masih berikan kesempatan oleh Allah. Masih ada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat umur. Artinya apa? Kita masih bisa hidup. Kalau masih bisa hidup, artinya juga apa? Ada peluang, Pak, ada kesempatan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada peluang untuk menanamkan amal soleh dalam kehidupan kita. Karena orang mati udah nggak bisa ibadah. Karena orang yang telah meninggal dunia nggak mungkin bisa lagi amal soleh. Paling-paling menikmati amal ibadahnya yang dulu pernah dilakukan. Paling-paling dia sekarang sedang menikmati amal soleh yang pernah dia tanam waktu hidupnya. Tapi kita yang hidup karena ada umur, karena masih ada umur, masih ada kesempatan untuk melakukan amal ibadah dan amal soleh. Makanya saya mengajak semuanya, mari kita lakukan amal soleh. Di umur masih ada, syukuri. Sebab kalau umur masih ada, berarti ada kesempatan kita untuk melaksanakan salah satu tugas kita selama di dunia yang utama. Apa itu? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita di dunia. Tugas utama kita di dunia adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini tidak bisa terlaksana kalau umur enggak ada. Dan ibadah ini selagi di dunia pada Allah, maka setelah di dunia ini nanti kita beranjak ke alam barzah, ke alam kubur, kita juga akan menjadi orang-orang yang sukses. Karena di alam kubur keadaannya tergantung bagaimana di dunianya. Di dunia amal ibadah banyak, di dunia amal soleh banyak, di dunia banyak yang doain, banyak yang sedekah, maka insya Allah di alam kubur keadaannya, hasilnya seperti apa yang pernah ditanam di dunia. Itu begitu. Dan itu semua sekali lagi nikmat umur masih ada pada kita. Masih Allah berikan kesempatan. Kata Imam Ghazali, umruka ra'su malika. Fakullu nafasi min anfasika jauharatun la qimata laka. Nah, umurmu adalah modal pokok hidupmu. Setiap napas tuh yang keluar masuk, setiap hari kita napas, itu merupakan mutiara yang tidak pernah ada harganya. Pernah hargai napas, Pak? Oksigen berapa sekarang di rumah sakit? Bisa jutaan, bisa miliaran bahkan. Tapi Allah kasih kesempatan ini napas lagi bisa napas gratis. Kita bisa bernapas terus. Makanya ra'su malika, inilah modal penting, modal dasar kehidupan kita. Napas, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manfaatkan ini umur. Manfaatkan, kita gunakan umur ini dengan sebaik-baiknya. Isi dengan amal ibadah, isi dengan amal soleh, isi dengan amal kebaikan. Jangan sampai dah, naudzubillah, umur yang masih sisa diberikan oleh Allah digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, atau hal-hal lain yang tidak mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Ini umur nanti yang dikasih ada tanggung jawabnya. Dalam hadis Rasulullah, nanti di yaumil kiamah seorang hamba tidak akan berpaling, tidak akan beranjak dari tempat duduknya kecuali sampai dia telah ditanya 4 hal. 1, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, badannya tuh, jiwa, raga dikasih oleh Allah, dihabiskan juga, digunakan untuk apa? Yang ketiga, hartanya didapat dari mana dan juga digunakan untuk apa? Yang keempat, ilmu digunakan, diamalkan atau tidak. 4 hal ini pokok ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kita digunakan dengan yang baik, dengan amal soleh, dengan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita menjadi orang-orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dari kisah tadi pelajarannya adalah hikmah. Tadi itu udah maksiat 7 hari, kemudian dia bertobat, beristighfar, bahkan melakukan amal ibadah. Salah satunya apa? Bersedekah sepotong roti. Akhirnya apa? Habis dosa,
habis itu maksiat sehingga dia menjadi orang-orang yang selamat. Kata Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Laksanakanlah perintah Allah dan kewajiban dari Allah di mana saja berada. Mau di kantor sholat, mau di rumah sholat kalau memang ada waktu sholat, di masjid sholat kalau memang waktu sholat, di jalan usahakan sholat, dalam keadaan sehat sholat, dalam keadaan sakit sholat, selagi akal atau pikiran itu masih ada, laksanakan terus perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haitsuma kuntum, di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan bagaimana saja, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Rasul, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau misalkan berbuat maksiat, berbuat dosa lanjut, ikuti itu perbuatan buruk kita, perbuatan maksiat kita dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan amal ibadah. Nanti apa? Tamhuha, amal ibadah itu, amal soleh itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bergaulah sama manusia dengan akhlak yang baik, kata-kata yang baik, tutur kata yang baik, perbuatan yang sopan, tingkah laku yang sopan, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Insya Allah udah takwa, udah melakukan amal soleh dan berakhlakul karimah, udah deh, insya Allah dunia akhirat selamat, dunia akhirat bahagia. Yang terakhir, di antara hikmah, pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi, ibadah, amal soleh, amal baik, walaupun kelihatannya kecil dalam pandangan kita. Coba tadi itu Pak, hanya sedekahnya sepotong roti, jauh sama ini. Ini mah apa aja tuh ada, dia hanya sepotong roti, tapi walaupun sepele, walaupun kecil, kalau memang itu ikhlas, tulus karena Allah, boleh jadi itu menjadi suatu amal ibadah yang pahalanya besar, berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu di saat kita melakukan amal ibadah mana yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu sholat kita, belum tentu haji kita, belum tentu umroh kita. Jangan-jangan amal ibadah yang diterima saat Bapak membuang duri atau beling atau paku dari jalan. Boleh jadi itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian menjadi sesuatu catatan amal ibadah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika hari wafatnya, beliau selesai dimakamkan, lalu malam harinya orang-orang soleh saat itu, para ulama saat itu bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Ditanya Sayyidina Umar, wahai Umar, bagaimana keadaan kamu sekarang? Oh, keadaan saya baik, keadaan saya nikmat, saya mendapat taman surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh Umar itu, apakah itu berkat keadilanmu? Apakah itu berkat amal ibadahmu? Apakah itu berkat keberanianmu? Apakah itu berkat sebab dengan kegagahanmu dalam perang? Apakah itu dengan sebab ketegasanmu memimpin, keadilanmu memimpin? Bukan, kata Sayyidina. Lalu dengan sebab apa engkau mendapat anugerah dari Allah? Engkau dapat kenikmatan kubur dari Allah. Engkau mendapat keselamatan dari Allah. Dengan sebab apa itu? Ternyata Sayyidina Umar pernah suatu saat berjalan-jalan di suatu kota, kemudian melihat anak-anak lagi mainin burung. Itu burung disiksa, dimainin. Kan tahu bocah itu ya? Udah dimainin, disiksa, dikurung, gak dikasih simpan. Akhirnya apa? Sayyidina Umar melihat, merasa iba dengan burung itu, merasa kasihan dengan burung itu. Dibeli, dibayar itu anak. Lalu burung itu dilepaskan agar bisa terbang bebas, agar bisa mengambil makanan secara bebas. Ternyata saat itulah amal ibadah, salah satu amal ibadah Sayyidina Umar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah gara-gara apa? Bebaskan burung, Pak. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita meremehkan amal ibadah yang walaupun terlihat kecil. Karena pesan Rasulullah, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau an talqa akhaka bitalqin wajih. Jangan sekali senyum jangan main-main, Pak. Bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Kan senyum macam-macam. Ada yang senyum niat yang ngejek,
Ada yang senyum betul-betul tulus, ada yang senyum, ya makna lain. Tapi kalau dengan senyum yang tulus, senyum yang baik, senyum yang membuat orang gembira, bahagia dengan senyum kita, itulah salah satu amal ibadah yang bisa saja pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa manfaat, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya, khususnya buat diri saya dan ini untuk jamaah sekalian. Ini tak sengaja, kemudian tadi sore WA, SMS, malam ini ketemu 40 hari. Jadi ya saya alhamdulillah kebetulan kosong, jadi menyempatkan diri datang kemari. Ya mudah-mudahan sekali lagi menjadi manfaat dan mari kita berdoa. Mudah-mudahan sekali lagi almarhumah Ibu Nenih binti Bapak Haji Abdul Latif, mudah-mudahan sekali lagi Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tambah nikmatnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, Allah tinggikan derajatnya dan mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.